Oke, kabar Arena. Sore ini saya berada di Kafe Danau Teduh ya, dekat lapangannya Highland Stadium. Hari ini saya bersama Mr. Kenny, yaitu dia sebagai manajer lah secara keseluruhannya, yang bisa maksudnya dia tahu kapan HLS harus bergerak, kapan HLS menjuri atau dia bekerja. Tapi kali ini kita tidak membahas itu. Saya akan membahas pakem penilaian. Oke, kabar Arena. Pergelaran Road to Kapolresta Tangerang sudah usai dilakukan. Semua kelas yang terjadwal tergelar dengan sangat baik. Kali ini para peserta pun berdatangan mulai dari Jabodetabek, Tangerang, bahkan dari Bandung dan sekitarnya. Sehingga lomba tersaji dengan sangat-sangat meriah. Kelas-kelas utama Murai Batu yang berjalan dengan baik. Gelaran kali ini memang gelaran pemanasan, tetapi mereka sangat aktif dan cerdas memilih siapa burung terbaik. Siang kemarin, para peserta menikmati fasilitas yang disediakan Stadion Highland Stadium. Gate otomatis, rumput sintetis, penilaian 4 tanpa korlap pun disajikan siang itu, padahal temanya pemanasan. Dan tentu ini keseriusan Mr. Petrus bagaimana menjamu peserta lebih baik dan merajakan peserta terjadi hari kemarin. Bersepakat untuk datang dan mendukung di 11 Juni yaitu Piala Kapolresta Tangerang. Mereka sepakat akan datang dan meramaikan. Dan tentu ini angin segar buat Mr. Petrus, juga angin segar buat para kicomania. Highland Stadium diciptakan, Highland Stadium didirikan untuk kenyamanan para peserta lomba burung berkicau. Dan tentu klimaknya nanti tanggal 11 kita lihat. Juri-juri senior akan datang dan akan hadir dan akan menilai siapa burung terbaik. Tentu burung mahal itu keluar dari lomba terbaik, dari juri-juri yang terbaik dan IO yang terbaik. Maka hasilnya pun akan turun burung-burung terbaik yang tentu harganya no limit. Oke, Bung Kenny. Ya. Terima kasih ya. Ini kita ngobrol nyantai saja sore ini. Ini saya menghadirkan Pak Kenny karena dari peserta ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana pakem penilaian Highland Stadium, ya kan? RNS juga, ya. Kedua, saya ingin tahu dari mana awalnya RNS itu terbentuk. Oke. Gitu. Halo, selamat sore semua. Jadi gini Kang Yan, kebetulan RNS itu terbentuk dari hal yang dulu nggak terlalu serius sebenarnya. Betul. Cuma cita-cita saya dulu dengan kawan-kawan itu, kita mau membentuk suatu tim yang memang orang yang sangat berkompeten semua. Kebetulan dulu eksklusif ya. Betul. Saya selalu berkeinginan itu. Jadi waktu itu kebetulan Dede Usman bikin acara RN News, itu yang acara di Bogor Star. Oh iya yang pertama. Kebetulan waktu itu kita berempat, saya, Mas Paino, Om Dapri sama Om Dede. Kita bicara masalah penjurian. Om Dede, bagaimana kita untuk menjuri besok, saya bilang. Karena ini khusus 24G. Saya pikir ini kita harus cari dengan orang-orang yang berkompeten yang ada di RN. Karena bagaimanapun keluarga besar kita ini di Ronggolawe Nusantara. Muncullah ide bahwa bagaimana kalau kita ambil dari setiap DPW itu yang memang menurut kita, yang pernah bekerja bareng dengan kita, yang memang orang ini bisa dan mampu untuk menjalankan. Ya unggul. Betul. Pertama dulu saya usulkan ada dari IP-nya dari Jawa Timur, namanya Berli. Kedua ada satu lagi korlapnya Kediri, namanya Haji Anam. Haji Anam ini beberapa kali tugas di SMM dan malah jadi juri terbaik. Tapi IO-nya sebenarnya dia masuk di RN, cuma kebetulan dia bertugas di SMM. Ya karena dia memang mencolok mungkin di sana. Betul. Terus yang ketiga kita ambil dari blok tengah, dari Jawa Tengah. Siapa kira-kira dari Jawa Tengah yang kita bisa ambil untuk di RNS ini?
Saya bilang ada satu lagi yang namanya Brian. Kita ambillah Brian. Terus bagaimana di Blok Barat? Di Blok Barat ini kebetulan ada di Jawa Barat satu lagi namanya Aris Cianjur. Oh iya. Yang kecil-kecil itu. Bagaimana untuk Jakarta, saya bilang? Jakarta dulu ada beberapa kandidat sebenarnya yang untuk di RNS ini kebetulan agak sedikit jadi polemik juga. Sampai kan yakin orang ini bakal diambil, yakin orang ini. Saya bilang saya yakin. Karena saya bilang di RNS ini memang harus skill dan kemampuan. Tanpa isu-isu yang di luar seperti itu. Karena jelas kok, mereka itu menilai 24G dan burungnya sangat jelas terlihat. Saya bilang saya yakin, ini yang saya ambil. Dan itu jatuh ke saudara Billy Sebastian waktu itu, orangnya tatoan. Oh iya, Dan terbukti. Sekarang malah jadi idolanya di RNS. Setiap siapa itu. Nah. Nah, untuk di Jabotabek ini termasuk di Tangerang, termasuk di Bekasi juga ada juga namanya Mas Paino itu kan. Itu memang sudah orang-orang lama semua. Di sini ada Erik, ada Nasrul dan terbentuklah orang-orang itu. Dan asalnya termasuk saya sebenarnya Kang Yan. Oh, sebagai juri juga. Jadi waktu itu ada fotonya, itu ada saya di situ. Iya. Ada saya malah di situ. Betul. Saya mau terlibat di penjurian waktu itu. Nah, apa namanya waktu itu? Pertama disebut dulu Ronggolawe All Star. Aduh, kayaknya gimana? Terus ada lagi Dream Team, nggak jadi. Begitu ada usulan waktu itu, Om Dapri waktu itu ngusulin, coba kalau kita bikin namanya RNS apa, Bri? Saya bilang, Ronggolawe Nusantara Selection. Oh, jadi tanpa menghilangkan Ronggolawe, tapi ini seleksian dari Ronggolawe. Ya, betul, tanpa menghilangkan induknya itu. Betul. Sip. Memang seleksinya itu bukan seleksi yang kita ada tes, ada psikotes, ataupun dikumpulkan, tidak. Tapi sudah seleksinya secara alami. Bahwa orang-orang ini yang berkompeten itu. Oh, dan terbukti memang betul. orang-orang ini yang sering tugas di DPW-nya itu. Orang-orang terbaik lah di DPW-nya. Tidak dipungkiri itu, Kang ya. Nah, setelah itu terbentuklah namanya RNS. Kita menghadap ke Pak Haji, ngobrol-ngobrol. Ternyata ya tetap aja harus ada yang namanya leadership untuk membentuk penjurian ini. Iya, benar. Harus kalau dibilang tuh manajer lah. Iya, manajer. Iya, manajer. Leadership. Dan kebetulan Pak Haji itu waktu itu kan, kamu udah saatnya lagi bukan lagi di panggung, saatnya kamu di belakang panggung. Saya bilang siap Haji, saya bilang. Padahal menurut saya ya apa ya, beda lah. Sekarang mungkin kelihatan saya di belakang panggung, terus anak-anak itu yang di atas. Pak Haji bilang ya harusnya kamu sudah di belakang dan mengatur mereka semua. Ya udah, mau bagaimana, saya bilang Pak Haji, kita jalankan. Dan alhamdulillah pelan dan launching pertama kali itu di Bogor All Star. Iya, saya ikut. 22 Januari. Saya ikut. Dan alhamdulillah lombanya lancar dan sukses, Kang ya. Padahal baru terbentuk ya? Baru terbentuk, walaupun memang waktu itu gunjingan banyak. Ini kapan seleksinya RNS itu? Kapan sih kok bisa tiba-tiba muncul gitu? Sedangkan kohlab di Indonesia tuh banyak. Kan nggak mungkin saya melibatkan semua. Iya. Tidak mungkin. Jadi yang real saja, yang nampak ya, yang masih konsisten gitu. Ada pertanyaan juga, apa mungkin juri juga bisa di RNS? Saya bilang bisa terjadi. Bisa. Cuma kan prosesnya nggak bisa cepat seperti yang dipikirkan mereka. Juri Ronggolawe Nusantara se-Indonesia itu ribuan, Kang ya. Sedangkan kalau korab masih ratusan. Sedangkan IP itu mungkin puluhan. Kita ambil saja pentolannya dulu. Oh iya. Itu wajar itu. Kapasitas kemampuan mereka pasti di atas rata-rata. Jelas, IP namanya, masa sih? Betul. Itu konsepnya. Nah, terus yang berikutnya adalah setelah kita mengadakan roadshow beberapa kali di daerah. Nah, ini nih hasil dari mana sih? Dari roadshow. Pertama kali kita roadshow keluar kota, itu kita di kota Cirebon. Perbatasan antara Kuningan dan Cirebon, kota Beber namanya. Kebetulan kita waktu itu kerjasama dengan DPW yang ada di Cirebon. Dengan ketua DPW-nya Arif Saiska waktu itu. Nah, kebetulan kita bincang-bincang, saya lobby deal dengan penjurian RNS. Dan RNS itu selalu melibatkan korlap yang terbaik yang ada di DPW-nya. Bukan satu tim dari kita, tapi selalu melibatkan biar kita juga bisa tahu, oh ternyata
ada korlap yang di DPW tersebut yang memang bagus. Bagus. Nah akhirnya ketemu. Nah di mix lah akhirnya apa yang dulu kita persiapkan dengan yang ada di DPW tersebut kita rosol. Iya. Pertama kita rosol luar kota, alhamdulillah Kang, sambutannya luar biasa. Cirebon tahu yang namanya Cirebon itu. Wah, ngeri. Alhamdulillah Kang Yan, dari season ke season sampai Kenari full gantangan sampai dia minta tiket lagi, itu tidak ada yang protes sama Nah sekali. itu ini yang jadi perbincangan di Cirebon. RNS itu pertama kali tapi bisa menyelenggarakan kelas Kenari yang IO lain itu kapok gitu istilahnya. Betul. Kok bisa sih? Kan gimana kan? Satu gini. Strateginya gimana tuh? Pertama, dari awal kan saya bilang, yang saya ambil nih kawan-kawan ini itu orang-orang yang memang sudah kompeten. Pertama, kedua, dan memang mereka sudah terkenal. Kalau dibilang artis, mereka sudah artis semua. Siapa yang nggak kenal mereka orang? Iya betul. Pemain Kenari, kalau ditanya siapa yang nggak kenal? Dan kita sebelum ada RNS, memang kita sudah menguasai. Benar. Full gantangan di Kenari dan mereka tahu gitu. Dan jarang ribut. Dan mereka lebih menghargai kita. Nah itu memang gitu, mengambil sosok yang terbaik itu seperti itu aja. Artis yang kita ambil langsung. Iya, jadi sosoknya kan mereka lebih mempercayai peserta bahwa mereka memang menilai dengan benar. Betul kan? Dan setelah itu roadshow kemana lagi kan? Setelah itu roadshow berikutnya itu kan kebetulan waktu itu Pak Haji bikin acara di Masterpiece. Sebelum ke Cirebon sebenarnya di Masterpiece dulu waktu itu kan. Masterpiece. Kita anggap itu bukan roadshow karena memang Pak Haji itu waktu itu bikin acara di Masterpiece kan. Dan alhamdulillah di Masterpiece pun nggak grogi juga gitu kawan-kawan ini. Karena sudah terbiasa. Nah, akhirnya setelah dari Masterpiece kita roadshow kemarin ke Pulau Bangka. Oh iya. Perjalanan kita jauh loh Kang Yan. Betul. Kang Yan juga ikut. Benar. Kita coba di Pulau Bangka dan alhamdulillah ternyata sangat menarik dengan ajuan terbuka, tanpa korlap, tanpa koordinasi. Karena kita korlap semua. Kita tidak perlu korlap karena kita korlap semua Kang Yan. Betul nggak? Nah itu. Satu, setelah kita bikin acara roadshow RNS di Pulau Bangka sukses dan terbukti besok tanggal 4 di Piala Danrem tiketnya sudah habis Kang Yan. Oh episode 2 itu ya? Luar biasa. Tiket 1.100.000 habis, tiket 550 habis, tiket 300 habis. Walaupun memang di RNS ini kita belum menjangkau tiket-tiket yang besar, tapi menurut saya dengan tiket-tiket kecil full dan sukses dalam penjualan menurut saya itu Iya, kalau masalah tiket besar gini, kepercayaan dulu. Betul. Dan RNS sekarang lagi merakit. Harus merintis itu. Iya. Bisa langsung Kang Yan. Bener, kan kepercayaan dulu. Setelah kepercayaan mereka yang minta. Betul. Om, kelas utama dong buat kita ada kan gitu. Iya. Tapi yang jelas gini, yang kebetulan saya di Bangka lihat dan memang menurut saya kedahsyatan RNS ya kelihat di Bangka. Bagaimana yang 42 gantangan ajuan terbuka 53 Kang. Oh 53. 53. Nah yang 56. Itu saya ngeri itu bisa kompak kan. Dan ternyata kekompakan itu menghasilkan satu kerja yang hebat. Yang boleh jadi memuaskan peserta karena memang waktu itu nggak ada yang protes. Betul. Tak ada satupun. Padahal orang-orang luar pulau kritis loh. Betul. Tapi memang begitu lihat saya di daftar juara, memang ini burung-burung terbaik memang gitu. Makanya mereka nggak bisa protes. Dan disaksikan Pak Yan, dan disaksikan dengan pemain. Iya Pemain benar. itu mendebak-debak juara 1, 2, 3-nya ini, 3 besar ini. Hampir sama ya. Begitu dilihat di ajuan, emang itu bingung. Ini koordinasi apa tidak? Saya bilang tidak koordinasi. Coba lihat bagaimana cara mereka berkoordinasi. Langkahnya sudah berbeda, bloknya sudah berbeda. Iya. Apa? Dan yang paling asik di Kolibri itu yang 72 gantangan. Saya bilang sampai begini ke pemerintah ya. Kalau memang ada koordinasi di RNS di tiap blok, penasaran kok ajuannya bisa sama semua saya bilang. Coba perhatikan secara detail. Iya, nggak ada ini loh. Nggak ada tatapan mereka nggak ada tatapan. Coba boleh. Aksi mata atau ciri-ciri nggak ada kan? Betul. Mereka per blok kan, pindah. Gitu. Blok lagi, dia merhatiin burung lagi, nggak ada koordinasi sama sekali. Nah terus Kang Yan satu lagi. Di RNS itu yang bertugas itu tim juri kita itu sebenarnya bukan hanya mereka berkompeten atau punya kemampuan bagus, punya kecerdasan bagus. Iya betul. Tapi dia harus pandai berbicara dalam arti itu apabila saat ada pemain protes dia harus real, apa yang dia lihat, apa yang dinilai ya diutarakan dengan baik-baik. Jadi tidak perlu dengan emosi Kang Yan. Ceritakan apa yang dia lihat saat itu, saat dia delay, dia ceritakan. Memang pada saat di bloknya itu dia tidak dapat misalkan, itulah yang diceritakan secara real. Iya benar. Jadi tidak perlu dia marah-marah, tidak perlu Kang Yan. Karena bagaimanapun kita harus saling menghormati Kang Yan.
dengan jadi etika yang bagus, tutur kata yang bagus kalian itu. Sikap yang bagus. Sikap yang bagus. Ken, saya menemukan bukti itu, Ken. Apa? Saat Ken ini diprotes di Bandung. Hai Korlap katanya. Yuk dipanggil-panggil ngolongin burung gua katanya gimana-gimana. Ken ini dengan santainya apa? Nomor berapa Bapak? 51. Ini ada Pak. Diem. Nah, itu kan kalau nah ini maksudnya gini ya Ken ya. Jangan takut dengan kebenaran, jangan takut dengan fair play. Karena apa? Karena ini itulah benteng kita untuk memuaskan peserta. Buat tadi kan ngamuk-ngamuk ke Kenny dianggap tidak menilai, dianggap ngolongan. Saya lihat emosi mereka, dia emosi. Tapi begitu dikasih data, dia reda dengan sendirinya. Betul. Karena data itu real. Betul. Nomor kan ditanya Kenny, gak marah-marah kan sama Kenny. Bapak nomor berapa yang protes? 51. Bapak ini ada ajuan, diem. Iya. Iya kan? Hanya masih diajukan sebenarnya. Ada ya. Tapi itu kan pulgan tangan. Betul. Kolosal waktu itu kan. Itu kolosal. Kolosal kalau benar kan bisa begitu. Apalagi yang 24. Kalau yang 24 itu yang menilai itu bukan saja peserta, juri, tapi peserta juga kan menilai. Sehingga juga punya data. Betul. Gitu. Terus satu lagi Kang Yan. Jadi yang kita utamakan adalah di RNS itu memang saya bilang tadi pertama selain skill dan kemampuan, mereka harus punya karakter yang kuat Kang Yan. Saya selalu menanamkan punya karakter dalam menilai yang kuat. Iya. Contoh Kang Yan. Gimana gitu? Dari gestur mereka. Oh iya. Coba Kang Yan perhatikan, dari 4 juri yang saya turunkan di lapangan, itu gesturnya berbeda-beda. Benar. Gesturnya. Benar. Kenapa saya bilang mereka harus punya gestur yang kuat? Karena daya tarik. Kita tuh 6 burung dengan kita duduk sini melihat begini kelihatan burung 6 itu, tapi bukan itu. Tapi tidak indah itu, tidak ada gerakan yang meyakinkan peserta bahwa burung gua dinilai. Betul kan. Yes, makanya ngerti. Saya bilang gestur kita tidak dibikin-bikin, gestur kita tidak dilatih, tidak. Tapi dari setiap juri itu punya gestur masing-masing yang unik Kang ya. Dengan sendirinya. Makanya saya bilang tadi, kalau saya seleksi korlap-korlap ini secara segi kemampuan ataupun yang lainnya, mereka mungkin sudah mampu, sudah bagus. Tapi tidak semua punya gestur yang bagus. Yes. Dari cara ngeliat burung, geraknya begini, itu nggak semua bisa. Itu poin pertama saya bilang kepada. Kalau saya bilang juri ini tidak mampu, siapa bilang semuanya mungkin mampu-mampu saja. Mungkin yang bukan korlap pun bisa. Cuma saya bilang satu faktor gestur. Begitu 4 juri itu mutar di lapangan dengan gestur yang berbeda indah kayak. Tapi dengan rule yang sama. Arahnya kemana dulu, abis ini dia kemana dulu itu sama. Cuma gestur dia cara menilai pun berbeda. Itu punya daya tarik loh. Dan terbukti waktu di Bangka. Sampai ada pemain senior Bangka itu kan, wih, kok ngeliat burungnya sampai detil gitu ya. Gerak tubuhnya, itu maksud Kang ya. Sampai disebutin namanya si A, si B kan. Itu kan ya. Saya lihat kan gini. Kan pertama saya juga lihat mereka apakah ini dibuat-buat atau tidak. Dan ternyata memang benar bos. Mereka harus seperti itu, harus menilai maksimal. Karena memang dia harus punya data yang maksimal. Sekali pesertanya nanya, pemiliknya, loh kok gue mentoknya 3 sih gitu, kok ajuannya 3 apa? Betul. Nah itu, dengan ketelitian dia menilai, maka dia akan detail meraih hasil yang dia teliti. Maksimal. Tapi kalau biasa menilainya, mereka kan biasa. Betul. Makanya kan ketika Aris atau Billy, wah seorangnya kalau kepalanya panjang itu ingin deket aja disangkar gitu kan, betul. Biar jelas gitu kan. Betul. Nah itu mungkin, itu salah satu upaya untuk memaksimalkan penilaian dia. Betul. Dan memang hasilnya kan, dari 6 kali roadshow itu menurut saya memuaskan. Dan terakhir Kang Yan, pada saat kemarin kita bicara roadshow ya, pada saat kita kemarin di Bangka, terus akhirnya kita ada permintaan di Piala Danrem itu, kita kerjasama dengan DPW Sumatera Selatan. Begitu tiketnya, saya tanya di Sumatera Selatan, saya bilang tiket-tiket 1 juta gini seperti ini nggak? Enggak. Ini masih 3 minggu tiketnya udah transfer semua. Baru pertama kali. Nah, tiba-tiba Kang Yan, Piala Bupati 4 Lawang minta full tim RNS. Itu tahu dari mana? Saya mungkin postingan. Oh iya, dari postingan ya. Kang Yan sudah mulai posting. Bener. Orang sudah mulai tertarik gitu kan. Apalagi RNS ini sekarang sudah punya markasnya sendiri, punya tempatnya, dia rumahnya sendiri ya. Yang tentu lapangannya lebih dahsyat ya, lebih hebat. Kang Yan lebih bahas nanti kita bahas. Nah, saya bilang nih, saya merasa gimana ya, maksud saya, kok walaupun kita ini bukan yang pertama Kang Yan, kita ini bukan pertama, ketinggalan 1 tahun Kang Yan dari yang lain. Betul. Tapi kita kalau nggak gerak nggak bisa Kang Yan. Kita harus gerak. Kalau perlu kita harus bisa mengejar. Yang ngikutin lah rule sekarang gimana, tren sekarang gimana. Jadi, gitu. Trennya
di tahun-tahun sekarang itu memang 24G itu sudah bukan lagi tren tapi sudah kebutuhan. Betul, itu kebutuhan. Kang, ya. Betul. Pemain itu pengen duduk Tenang, betul. enak, dia ngeliatin burungnya. Benar. Ya kan, dan dia bisa membandingkan dengan burung yang lain. Yes. 24G itu mudah kayaknya, tapi kalau salah fatal. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman kita, yuk konsisten deh di penjurian. Karena sudah punya bakat yang sangat kuat, karakter kuat, bakat kuat, kemampuan hebat, udah IP, udah kolab, konsisten saja di penjurian.